Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang soal siklus diesel dan Brayton siklus. Untuk memulai pembahasan soal, kita bisa tekan tombol play di pojok kiri bawah untuk memulai. Soal pertama, soal pilihan ganda. 1. Siapakah penemu siklus diesel? A. Bill Gates, B. Jack Ma, C. Rudolf Diesel, D. Alexander, E. John Barber. Jawaban yang benar adalah C. Menurut pembahasan tersebut, siklus diesel adalah siklus ideal untuk mesin tora pengapian kompresi yang pertama kali dinyatakan oleh Rudolf Diesel tahun 1890. Jadi yang pertama kali menyatakan siklus diesel ialah Rudolf Diesel. Tekan tombol arah kanan untuk menuju soal berikutnya. Oke, nomor 2. Siapakah penemu siklus Brayton? A. Bill Gates, B. Jack Ma, C. Rudolf Diesel, D. Alexander, E. John Barber. Jawaban yang benar adalah E. Menurut pembahasan tersebut, siklus termodinamika ini dikembangkan pertama kali oleh John Barber pada tahun 1791. Oke, next. Nomor 3, siapakah yang menyempurnakan siklus Brayton setelah John Barber? A. George Brayton, B. Jack Ma, C. Rudolf Diesel, D. Alexander, E. John Barber. Jawaban yang benar adalah E. A. Menurut pembahasan tersebut, siklus Brayton menjadi konsep dasar untuk setiap mesin turbin gas. Siklus termodinamika ini dikembangkan pertama kali oleh John Barber pada tahun 1791 dan disempurnakan lebih lanjut oleh George Brayton. Oke. Nomor 4, pada tahun berapa siklus diesel ditemukan? A. 1990, B. 2000, C. 2002, D. 1892, E. 1992. Jawaban yang benar adalah D. 1892. Menurut pembahasan tersebut, siklus diesel atau mesin diesel, mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel. Oke, next. Pada tahun berapa siklus Brayton ditemukan? A. 1990, B. 2000, C. 2002, D. 1892, E. 1791. Jawaban yang benar adalah E. Menurut pembahasan tersebut, siklus Brayton menjadi konsep dasar untuk setiap mesin turbin gas. Siklus termodinamika ini dikembangkan pertama kali oleh John Barber pada tahun 1791. Jadi, pertama kalinya mengembangkan siklus Brayton adalah John Barber. Dia menyatakan pertama kali pada tahun 1791. Oke, next. 6. Mesin jet pesawat merupakan penerapan dari siklus A. Siklus diesel, B. Siklus Brayton, C. Siklus Carnot, D. Siklus Otto, E. Siklus bensin. Jawaban yang benar adalah B. Menurut pembahasan tersebut, salah satu implementasi atau penerapan siklus Brayton dalam bidang otomotif adalah mesin jet pesawat. Next. 7. Salah satu penerapan siklus diesel dalam otomotif. A. Mobil bermesin diesel, B. Pesawat, C. Gerobak sayur, D. Sepeda, E. Becak. Jawaban yang benar adalah A. Menurut pembahasan tersebut, salah satu penerapan siklus diesel dalam bidang otomotif adalah sebuah mobil bermesin diesel seperti Toyota Kijang Innova dan masih banyak lagi. Next. 8. Ada berapa proses dalam terjadinya siklus diesel? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. Tidak ada. Jawaban yang benar adalah D. Menurut pembahasan tersebut, ada 4 proses terjadinya siklus diesel yang dimulai dari proses isentropik sampai pelepasan kalor pada volume konstan. Next. 9. Ada berapa proses dalam terjadinya siklus Brayton? A1, B2, C3, D4. E tidak ada. Jawaban yang benar adalah D.
Menurut pembahasan tersebut, ada 4 tahap proses dalam siklus Brayton yang dimulai dari proses kompresi isentropik sampai proses pembuangan panas. Next. 10. Di bawah ini yang merupakan siklus dengan fluida kerja gas panas adalah A. Siklus Diesel, B. Siklus Brayton, C. Siklus Carnot, D. Siklus Otto, E. Siklus bensin. Jawaban yang benar adalah B. Siklus Brayton. Menurut pembahasan tersebut, siklus Brayton merupakan salah satu siklus termodinamika dengan fluida kerjanya adalah gas panas. Implementasi siklus Brayton ada pada PLTG dan mesin pesawat jet. Next. 11. Ada berapa jenis sistem bahan bakar dalam mesin diesel? A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah B. Menurut pembahasan tersebut, secara umum ada 2 jenis sistem bahan bakar pada mesin diesel, yakni sistem konvensional dan common rail. Next. 12. Secara umum, sistem bahan bakar mesin diesel dibagi menjadi A. Konduktor, B. Isolator, C. Konvensional dan common rail, D. Common rail, E. Siklus diesel. Jawaban yang benar adalah C. Konvensional dan common rail. Karena menurut pembahasan tersebut, secara umum ada 2 jenis sistem bahan bakar pada mesin diesel, yaitu sistem konvensional dan common rail. Next. 13. Pada kurva 1 sampai 2 terjadi proses A. Langkah hisap, B. Langkah kompresi, C. Pembuangan, D. Tidak terjadi proses, E. Konstan. Jawaban yang benar adalah B. Menurut pembahasan tersebut, setelah terjadi langkah hisap pada proses 0 ke 1, proses selanjutnya ialah langkah kompresi, yaitu di kurva 1 ke 2. Next. 14. Berdasarkan gambar, kurva 2 ke 3 merupakan proses A. Langkah hisap, B. Langkah kompresi, C. Pembuangan, D. Pembakaran, E. Tidak terjadi proses. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasan setelah terjadi proses kompresi, proses selanjutnya ialah pembakaran secara konstan. Next. Berdasarkan gambar tersebut, P merupakan simbol dari A. Tekanan, B. Volume, C. Massa, D. Waktu, E. Efisiensi. Jawaban yang benar adalah A. Menurut pembahasan tersebut, P dalam siklus termodinamika atau di siklus diesel melambangkan tekanan. Next. Soal uraian. 16. Ada berapa proses dalam terjadinya siklus diesel? Jawaban: ada 4 proses dalam siklus diesel yang dimulai dari proses kompresi isentropik, ekspansi isentropik, sampai proses terakhir yaitu pembuangan panas pada volume konstan. Next. 17. Ada berapa proses dalam terjadinya siklus Brayton? Jawaban: sama seperti siklus diesel, siklus Brayton juga ada 4 proses. Dalam siklus Brayton dimulai dari kompresi isentropik sampai proses keempat yaitu proses pembuangan panas. Next. 18. Apa yang dimaksud dengan proses kompresi dalam siklus diesel? Jawaban: pada fase kompresi, piston mencapai posisi BDC dan ruang silinder dipenuhi udara. Pada kondisi ini, katup air intake dan katup exhaust tertutup. Jadi, pada saat piston kembali bergerak ke DDC, ruang silinder akan mengalami penyempitan. Akibatnya, udara dalam ruang silinder terkompresi dengan volume yang kecil membuat temperatur dan tekanan udara menjadi sangat tinggi. Next. 19. Bagaimana prinsip kerja gas turbin engine? Jawaban: prinsip kerja sistem turbin gas atau gas turbin engine, udara masuk ke dalam kompresor melalui saluran masuk udara atau inlet. Kompresor berfungsi untuk menghisap dan menaikkan tekanan udara tersebut, sehingga temperatur udara juga ikut meningkat. Kemudian udara bertekanan ini masuk ke dalam ruang bakar. Next. 20. Siklus diesel bekerja pada tekanan dan temperatur awal kompresi adalah 95 kPa dan 300 K. Kemudian tekanan dan temperatur maksimumnya adalah 7,2 MPa dan 2150 K. Tentukan rasio kompresi siklus.
Jawaban. Untuk menghitung rasio kompresi siklus, kita memerlukan V1 dan V2. Untuk mencari V1, rumusnya RT1 per P1. Dan V1 ditemukan 0,9063. Untuk V2, RT2 per P2 dan menghasilkan 0,0412. Kemudian rasio kompresi siklus V1 per V2 sama dengan 0,9063 per 0,0412 yang hasilnya 21,998. Sekian pembahasan soal siklus diesel dan Brayton siklus dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.